Baik, selamat bertemu, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Video kali ini kita akan bahas tentang gerbang dasar atau yang biasa juga dikenal dengan gerbang logika dasar. Gerbang dasar sesungguhnya hanya 3, ya. Tapi kali ini kita akan bahas 6 buah gerbang atau gerbang logika dasar. Kita juga mengenal istilah logika. Logika dalam ilmu elektronika industri atau dalam teknik digital, itu kita hanya mengenal 1 dan 0. Atau 1 dan 0, atau ya dan tidak, atau on dan off. Itu logika yang kita maksudkan dalam gerbang-gerbang logika ini. Dimana kalau logika 1 itu identik dengan tegangan 5 volt minimal. Kemudian logika 0 itu logikanya atau identik dengan tegangan 0 sampai 0,2 volt. Jadi 0 sampai 0,2 itu masih dianggap 0. Kemudian 1 itu 0,2 sampai dengan 5 volt. Tegangan DC sudah pasti. Ya. Nah, untuk gerbang dasar yang akan kita bahas, kita mulai dari gerbang NOT. Gerbang NOT ini simbolnya seperti ini, ya. Simbolnya seperti ini, namanya NOT atau logika 0 atau logika NOT, di mana inputnya A, maka outputnya NOT A. Jadi NOT A itu notasinya seperti ini, ada A garis di atasnya. Atau dalam hal-hal yang lain, NOT A itu dinotasikan dengan A ditanda kutip setelah A-nya. Jadi di atasnya ada kutip, itu NOT A. Itu biasa dipakai di dalam aplikasi EWB atau multisim. Jadi simbol gerbang NOT seperti ini, karakteristiknya bisa kita telusuri, di mana input dan outputnya, hubungan antara input dan outputnya, kalau inputnya A, maka outputnya NOT A, seperti ini. Artinya, kalau inputnya 0, maka outputnya pasti 1. Kalau inputnya 1, maka outputnya 0, atau kebalikannya seperti itu. Nah, ini karakteristik ini, itu bisa kita ingat. Kemudian, untuk gerbang NOT ini, itu kita memiliki IC, beberapa IC TTL, atau IC transistor logic, transistor logic, di mana TTL 7404 itu isinya gerbang NOT. Ada 6 buah gerbang NOT di dalamnya. Ya, IC TTL 7404 ini ada 14 pinnya atau 14 kakinya, di mana kaki satunya input, 2-nya output, dan seterusnya seperti ini, sesuai dengan simbolnya. Kemudian kaki 13-nya input, outputnya ada di kaki 12, dan seterusnya. 9 input, outputnya 8. Kemudian VCC-nya ada di kaki 14, dan ground-nya ya ada di kaki 7. VCC ini biasanya 5 volt untuk TTL. Jadi dianggap satunya di kaki 14 atau dihubungkan dengan tegangan DC 5 volt. Kemudian nolnya dihubungkan pada kaki 7. Kalau kita pakai untuk rangkaian praktis. Nah, ini IC TTL-nya. Juga logikanya kita bisa buat rangkaian listrik seperti ini. Jadi ada sumber tegangan, ya. Sumber tegangan 5 volt saja misalnya. Kemudian dihubungkan dengan air. Kemudian dihubungkan dengan lampu. Lalu kembali ke tegangannya. Jadi lampu ini akan menyala ketika saklar yang dihubungkan dari ujung positif atau ujung tahanannya dihubungkan ke groundnya. Kalau pada posisi 1, maka lampu ini tidak akan menyala. Artinya 0. Berarti 1 berarti 0.
inputnya 1, maka outputnya 0. Atau sebaliknya, kalau inputnya 0, maka outputnya pasti lampunya menyala. Menyala artinya on tadi. Ya. Menyala itu on. Ya. Nah, ini rangkaian listrik yang bisa kita buat sebagai rangkaian logika atau analogi dari gerbang NOT ini. Selanjutnya gerbang yang kedua, ya, saya tidak mau berlama-lama di sini. Jadi dari penjelasan ini kita bisa gambarkan gerbang NOT, karakteristiknya bagaimana, isinya bagaimana, lalu rangkaian logika atau rangkaian listriknya seperti apa. Nah, saya buat kesimpulan di sini, output gerbang NOT adalah kebalikan dari inputnya, ya, seperti kita lihat di tabel kebenarannya. Jadi kalau outputnya 0, inputnya 0, maka outputnya 1. Ya, atau A-nya 0, not A-nya 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke gerbang, ya, gerbang N. Ya, gerbang N atau gerbang kedua, simbolnya seperti ini. Jadi inputnya bisa 2, ya, atau lebih. Jadi inputnya 2 dan berapa saja bisa, ya, ada sampai 9, ya. Misalnya. Jadi inputnya minimal 2, ya. Outputnya hanya 1. Simbol gerbang N seperti ini, ya. Ini dipakai oleh Amerika Serikat dan Jepang. Pada umumnya seperti itu, simbolnya ini. Kalau Eropa simbolnya berbeda, nanti saya tunjukkan setelah ini. Nah, kalau inputnya 2, maka tabelnya seperti ini. Ya, karakteristiknya dapat kita telusuri dari hubungan antara input atau output dengan input atau input dengan outputnya. Kalau inputnya dua-duanya 0, ya, A 0, B 0, maka outputnya 0. Atau kalau input A-nya 0, B-nya 1, outputnya juga 0. A-nya 1, B-nya 0, outputnya juga 0. Ini artinya apabila salah satu inputnya 0, ya, ya, maka outputnya 0. Itu kesimpulan pertama. Outputnya akan 1 hanya apabila semua inputnya 1. Itu kesimpulan kedua, saya sudah pasang di bawah sini, ya. Bila salah satu inputnya 0, maka outputnya pasti 0. Saya pakai kata pasti di sini. Outputnya 1 hanya apabila semua inputnya 1. Ini dua kesimpulan yang dapat kita tarik dari gerbang N ini. Jadi gerbang N ini memiliki karakteristik 2 ini kalau disimpulkan. Kalau kita baca lengkapnya dalam tabel kebenarannya. Lalu gerbang N ini kita punya IC 7408. Ya, IC TTL 7408 ini ada 4 buah gerbang N dengan IC kaki 1, kaki 2 itu input, kaki 3-nya output, dan seterusnya. Seperti ini, ya. Jadi yang output itu kaki 3, 6, 8, 11. Yang lain input, kemudian kaki 14-nya VCC, kaki 7-nya ground, ya. Ini kebetulan saya tidak tulis di sini. Jadi IC ini dapat kita praktekkan untuk mengisi tabel seperti ini. Nanti rangkaian prakteknya kita buat pada video yang lain. Lalu logikanya atau rangkaian listriknya seperti ini. Jadi ada 3. Ini kebetulan saya buat 3 input, seolah-olah 3, padahal yang kita butuh 2 untuk rangkaian ini. Taruhlah 3 misalnya. Dihubungkan seri seperti ini. Jadi saklarnya dihubungkan seri. Jadi apabila 3 saklar ini 1, baru lampunya 1. Kalau salah satu saja terbuka atau 0, ya, atau off, ya, salah satu saja off, maka lampunya off. Ini dapat kita lihat di sini karakteristiknya. Nah, ini untuk gerbang N. Selanjutnya, ya,
Kesimpulannya ini tadi saya sudah buat juga di sini. Selanjutnya untuk gerbang OR. Gerbang OR itu simbolnya seperti ini. Jadi simbolnya seperti ini ya. Seperti ini sama juga ini dipakai oleh Jepang dan Amerika. Dan Indonesia juga banyak menggunakan ini. Ya. Gerbang OR ini memiliki karakteristik ya seperti ini. Jadi gerbang OR ini minimal inputnya ada A dan B atau 2, outputnya pasti 1. Ya, gerbang OR sama seperti gerbang N tadi, inputnya bisa banyak, minimal 2. Ya, kalau 1 ya dia buffer namanya, hanya 1 saja. Ya. Jadi minimalnya 2, minimal 2 kalau gerbang OR ini, outputnya 1, inputnya minimal 2. Lalu karakteristiknya kita lihat seperti ini, A, B-nya sebagai input, simbolnya A tambah B. Kalau di atas tadi simbolnya adalah A kali B ya. Untuk gerbang N. Sorry, tadi saya tidak singgung. Jadi X ini adalah A kali B untuk gerbang N. Jadi fungsi perkalian seolah-olah ya, seperti itu. Jadi memang iya 0 kali berapa saja tetap 0. Kalau 1 kali 1 tetap 1 misalnya. Ya, untuk gerbang N. Untuk gerbang OR sebaliknya. Notasinya atau ininya, simbol matematisnya adalah plus. Jadi A tambah B outputnya. Kalau inputnya A dan B. Ya. Input A dan B, outputnya A tambah B. Ini artinya apabila salah satu inputnya 1 atau semua inputnya 1, maka outputnya pasti 1. Ya, ini kesimpulan pertama. Bila salah satu inputnya 1, maka outputnya pasti 1. Kesimpulan kedua, outputnya 0 hanya apabila semua inputnya 0. Jadi berapapun inputnya, kalau 0, ya, semuanya 0, pasti outputnya pasti 0. Lalu, untuk gerbang OR ini IC 7432. Jadi TTL 7432. Untuk databooknya bisa cari di internet. Ketik saja databook IC TTL 74 misalnya, nanti akan keluar semua. Di mana 7432 ini ada 4 buah OR di dalam ya. Kaki 1 dan 2-nya input, ke 1 2, kemudian 3-nya output dan seterusnya seperti ini. Ya. Di mana outputnya ada di kaki 3, kaki 6, kaki 8, kaki 11. 12, 13 sebagai input dan sebagainya. Lalu VCC-nya juga sama, masih tetap kaki 14 dan ground-nya kalau dihubungkan dengan kaki 7. Ini untuk gerbang OR ya. 7432 ini gerbang OR. Lalu kita juga bisa membuat rangkaian logika dari rangkaian listrik seperti ini. Ada sumber tegangan, lalu kita hubungkan dengan lampu, lalu saklarnya kita pakai 2 saklar paralel. Kalau untuk N tadi rangkaiannya saklarnya seri, untuk OR ini rangkaian saklarnya paralel. Jadi salah satu inputnya, salah satu saklarnya di on kan, maka lampu akan on. Ya, lampu ini akan mati apabila semua inputnya dalam keadaan off. Ini rangkaian listriknya untuk gerbang OR. Lalu kesimpulannya tadi saya sudah baca. Kemudian ya, untuk rangkaian atau gerbang berikutnya yaitu gerbang keempat. Jadi sebenarnya 3 gerbang ini adalah gerbang dasar, NOT ya, kemudian N dan OR. Lalu gerbang NOR ini adalah pengembangan, yaitu gerbang N ini adalah pengembangan, yaitu gerbang N ditambah dengan NOT menjadi gerbang NAND. Ya, gerbang NAND atau gerbang NAND. Gerbang NAND ini simbolnya seperti ini. Ada titik bulatan di outputnya, ya, sebelum outputnya ada bulatan. Kalau pada N tadi tidak ada apa-apanya, jadi langsung saja seperti ini. Ini N. Kalau NAND ada titik bulatan di sini. Ya, namanya gerbang NAND. Lalu karakteristiknya bisa kita telusuri dari inputnya seperti apa, outputnya seperti apa. Lalu notasi pada outputnya adalah A kali B, tapi dinotkan atau dibalikkan di sini, dinotkan. Ya, jadi kalau A kali B-nya 1, maka
notnya 0 kalau dinotkan. Ya, karakteristiknya seperti ini. Jadi 0, A-nya 0, B-nya 0, outputnya 1. Kenapa? Karena 0 kali 0 adalah 0 dibalik 1. Karena not. Ya. Demikian juga ini. 0 kali 1, 0. Outputnya jadi 1. Kemudian 1 kali 0 sama dengan 0, outputnya jadi 1. Karena dibalik, karena ada notnya. Kalau 1 kali 1 adalah 1 harusnya dibalik, karena ada notnya, maka dia menjadi 0. Lalu IC-nya, ya, sebagaimana gerbang yang lain, ini ada IC TTL 7400. Isinya gerbang NAND. Simbolnya seperti ini, inputnya sama persis seperti yang lain, jadi 1, 2 sebagai input, outputnya 3, 4, 5 input, outputnya 6, dan seterusnya. VCC-nya kaki 14, ground-nya kaki 7. Kemudian kita juga bisa telusuri melalui rangkaian listrik ini. Logikanya, yaitu karena dia dinotkan, dihubungkan antara ujung positif dengan negatifnya melalui tahanan ini, supaya jangan korslet kalau dihubungkan singkat. Jadi ada beban, sebab kalau listrik tidak tanpa beban dihubungkan singkat berarti korslet. Ya, oleh karena itu supaya jangan korslet, tambahlah pembatas di sini, pembatas arus. Kalau lampunya atau kalau saklar ini dua-duanya satu atau on, maka lampunya mati karena tidak ada guna, arusnya tidak akan ke sini, dia lewat sini saja. Ya, lewat tahanan terus lewat kembali ke sini. Nah, inilah gerbang NAND tadi, ya. Jadi gerbang NAND seperti itu. Gerbang selanjutnya adalah gerbang NOR, ya. Sorry, ini kesimpulannya, bila salah satu inputnya 0, outputnya pasti 1. Kemudian yang kedua, outputnya 0 hanya apabila semua inputnya 1. Jadi dua kesimpulan ini selalu melekat pada gerbang NAND ini. Kemudian untuk gerbang yang berikut adalah gerbang NOR, sama juga OR ditambahkan NOT di ujung outputnya. Sebelum output ditambahkan NOT. Sehingga simbolnya seperti ini, gerbang OR lalu ada titik di outputnya. Sebelum X, sebelum keluar. Nah, namanya gerbang NOR. Sudah barang tentu gerbang NOR ini notasi outputnya adalah A tambah B dinotkan atau A tambah B not. Ya, bukan not A tambah not B, bukan. A tambah B not. Jadi bacanya juga seperti itu. Jadi kalau A-nya 0, B-nya 0, maka outputnya 1. Karena 0 tambah 0 kan 0. Dibalik jadi 1. Ini juga demikian, 0 A-nya, B-nya 1, harusnya 1 karena A tambah B. Tapi karena dinotkan jadi 0. Demikian juga berikutnya. Ini juga begitu. 1 tambah 1 sama dengan 1 dinotkan jadi 0. Jadi kesimpulannya, outputnya 1 hanya apabila semua inputnya 0. Apabila salah satu inputnya 1, maka outputnya 0. Jadi apabila salah satu inputnya 1, maka outputnya pasti 0. Kemudian outputnya 1 hanya apabila semua inputnya 0. Ini untuk gerbang NOR. Kita sudah 4 gerbang kita pelajari. Ya, IC TTL-nya 7402. Jangan lupa 7402. Kebetulan simbolnya sama, arahnya sama. Jadi outputnya, ini lain ya. Outputnya 1, inputnya 2 dan 3. Pada 7402 ini. Dan seterusnya. Jadi outputnya ada di kaki 13. Beda dengan yang tadi, yang di atas. Lalu, kita juga memiliki rangkaian listrik seperti ini. Untuk lebih memahami, mendalami karakteristiknya. Jadi ada sumber tegangan 5 volt misalnya, lalu kita hubungkan melalui tahanan, lalu saklar kita hubungkan antara ujung tahanan dengan negatif, dengan 0 baterainya, sehingga tidak terjadi korslet karena ada ini. Apabila saklar A-nya 1, ya,
maka lampu ini pasti 0. Dua-duanya 0, lampu ini baru menyala. Seperti itu. Ini untuk gerbang NOR. Ya. Kemudian yang selanjutnya kita lihat untuk gerbang yang terakhir, gerbang XOR. Sebenarnya bukan terakhir, masih ada XOR dan ada XNOR. Ya, kalau XOR ini dibuat dari gerbang OR, ya, dibuat dari gerbang OR, yaitu ada gerbang N1, 2, gerbang N-nya ada 2, ini, kemudian ada gerbang OR-nya di tengah, ya, kemudian ada node-nya juga ada 2, ya, node A dan node B, ya, kemudian A kali node B itu gerbang N, node B atau node A kali B itu gerbang N juga. Lalu dua-dua gerbang ini outputnya dimasukkan ke gerbang OR. Seperti itu kalau logika ininya. Jadi kalau digambarkan rinci, secara rinci ini terdiri dari minimal ada 3 jenis gerbang. Ini gerbang NOT, ada 2, gerbang N-nya 2, dan gerbang OR-nya 1. Tapi simbolnya seperti ini. Simbolnya seperti ini dan ada IC-nya. IC 7486, IC TTL 7486. Ya. Kemudian untuk karakteristiknya kita bisa lihat, ya, bila A dan B-nya seperti apa, maka outputnya seperti apa. Ini kita lihat. Pertama, kita lihat ini. A dan B-nya sama, outputnya 0. A dan B-nya sama, outputnya 0. Artinya, bila kedua inputnya sama, maka outputnya 0. Ini A dan B-nya berbeda. A dan B-nya berbeda. Kedua-duanya 1. Ya. Outputnya 1. Artinya, bila terjadi perbedaan pada kedua inputnya, maka outputnya 1. Ini ciri-ciri atau karakteristik dari gerbang OR. XOR, dari gerbang XOR. Ya. Ini gerbang XOR. IC-nya tadi seperti ini, kita sudah lihat. Kemudian selain XOR ada XNOR. Ya, XNOR, ada XNOR. Tapi kali ini saya tidak gambarkan, ya. Tapi kesimpulannya saya buat di sini. Bila terjadi perbedaan pada kedua inputnya, maka outputnya 0. Itu untuk XNOR. Kalau untuk XOR, bila terjadi perbedaan, outputnya 1. Beda, ya. Bila kedua inputnya sama, maka outputnya 1. Ini untuk XNOR. Kalau XOR, 0. Ini kita untuk membandingkan saja. Dari karakteristik ini, baik XNOR maupun XOR dipakai sebagai rangkaian komparator atau rangkaian pembanding untuk membandingkan dua buah data, sama atau tidak datanya. Seperti itu, jadi tergantung yang kita gunakan XOR atau XNOR. Saya kira ini yang terpenting untuk gerbang-gerbang dasar atau gerbang-gerbang logika. Nanti video yang berikut kita akan buat aljabar Boole atau persamaan output dari gerbang-gerbang dasar ini. Jadi persamaan outputnya ini, kalau ini input, ini output, ini sebenarnya sama dengan aljabar Boole. Jadi aljabar Boole itu ada macam-macam. Ya, aljabar Boole, ini juga aljabar Boole, atau istilahnya gerbang ini masing-masing mempunyai persamaan output yang disebut dengan persamaan boolean atau aljabar Boole, sama saja. Namun videonya nanti kita buat pada kesempatan yang lain. Jadi saya kira untuk gerbang dasar, gerbang logika ini seperti ini. Nanti kalau kurang paham atau kurang mengerti bisa bertanya. Ya, isi saja pertanyaan teman-teman semua pada kolom komentar pada YouTube saya. Karena ini nanti videonya ini akan saya upload ke YouTube. Saya kira demikian. Selamat belajar, mudah-mudahan berguna dan sukses buat teman-teman semua, buat kita semua.